Pemirsa Panorama, coba perhatikan, pusing nggak pemirsa kalau Anda diberi Rubik ini disusun jadi kubus komplit yang warnanya sama semua? Nah, liputan kali ini khusus untuk mengulas soal Rubik pemirsa. Dan di Jogja ada komunitas Rubik yang eksis banget nih, Paguyuban Rubik Jogja namanya. Pemirsa pasti tahu Rubik kan? Sebuah kubus dengan kotak berwarna-warni yang bisa dimainkan. Nah, bagaimana jika sekelompok anak muda Jogja menyusun Rubik dengan waktu kurang dari 10 detik? Ini dia Paguyuban Rubik Jogja. Paguyuban Rubik Jogja. Ya, komunitas ini telah ada sejak 2009 lalu. Paguyuban Rubik Jogja biasanya kumpul-kumpul gathering di Galeria Mall pemirsa. Tepatnya di areal food court setiap hari Kamis malam. Komunitas ini diisi oleh beragam anggota. Ada yang masih duduk di bangku SD, SMP, SMA, hingga anak kuliahan. Saking seringnya otak dan tangan diasah untuk memutar Rubik, teman-teman dari Paguyuban Rubik Jogja ini biasanya bisa menyelesaikan Rubik acak di bawah 15 detik pemirsa. Wah, ngeri! Kalau sejarahnya, jadi PRJ ini sebetulnya terbentuk tahun 2009. Nah, itu tepatnya tanggal 14 Februari, pas Valentine. Nah, itu awalnya dari Kaskus dulu. Jadi ada beberapa orang yang main Rubik. Nah, terus ngumpul di Kaskus gitu. Nah, terus akhirnya memutuskan untuk kopi darat. Nah, pertamanya itu gak cuma regional Jogja aja, tapi gabung sama Solo. Nah, kumpulnya waktu itu ke Jogja. Jadi anak-anak Solo ke Jogja, terus ya ngobrol-ngobrol. Kebetulan pas tahun 2009 itu sempat banyakan anak Solo. Terus ya itu sebenarnya kumpulnya dari tahun 2008 kira-kira. Nah, mereka kumpul-kumpul terus ngobrol-ngobrol, akhirnya memutuskan untuk membuat komunitas biar makin seru aja, biar kayak diresmikan gitu. Nah, bikin komunitas di Jogja sendiri bikin, di Solo juga bikin sendiri. Jadi ya terus akhirnya ya ini yang Jogja jadinya PRJ gitu. Kayak gimana? Udah 7 tahun yang lalu, aku motivasi awal. Jadi pertamanya ngeliat temenku tuh ada yang main Rubik kelas sih. Wah, kok jago ya gitu. Oh, bisa gitu. Gak jago sih, bisa doang. Terus aku mikir, wah, kayaknya kalau aku bisa keren nih gitu. Jadi awalnya motivasinya biar terlihat lebih keren aja. Tapi terus akhirnya nemu komunitas. Terus akhirnya jadi termotivasi untuk lebih cepat lagi karena komunitas itu. Rubik banyak macamnya loh. Ada Rubik dengan kotak ukuran 2x2 sampai 7x7. Ada juga Square One, Pyramix, dan Megamix. Intinya sebetulnya satu kata, latihan. Nah, tapi latihan bagaimana? Latihannya adalah latihan yang benar. Maksudnya yang benar bagaimana? Jadi selain kita latihan, jadi juga ada beberapa tekniknya, yaitu teknik yang beginner sampai teknik yang advance. Nah, dengan latihan ini, kita latihan nggak cuma sekedar latihan, karena kalau kita latihan pakai metode beginner, kita nggak bakal bisa nggak bisa secepat orang yang latihan bener dengan pakai metode advance. Nah, gimana biar bisa latihannya optimal? Yang ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, misalnya kita cari-cari tutorial di YouTube, latihan sendiri gitu ya. Nah, tapi menurut saya yang paling membantu adalah kita mencari komunitas atau mencari teman-teman yang juga main. Nah, di Facebook itu juga ada grupnya, grup Rubik gitu ada, atau teman-teman juga bisa langsung datang ke komunitas di kota terdekat. Misalnya di Jogja ya bisa langsung ke Paguyuban Rubik Yogyakarta. Nanti ketemu teman-teman lainnya. Dan itu selain kita bisa dapat ilmu dari teman-teman lain, kita juga bakal termotivasi. Nah, misalnya ini kita udah bisa 30 detik. Ternyata pas sampai komunitas kita udah ngerasa cepet ya 30 detik gitu. 30 detik, wah aku udah kenceng nih 30 detik. Ngeliat teman-teman komunitas, waduh ada yang bisa 15 detik nih ternyata. Kita jadi kayak, ya jangan minder, tapi harusnya termotivasi lagi. Oh, dia bisa 15 detik nih, aku harus bisa dong 15 detik juga. Udah bisa 15 detik, ternyata teman ada yang udah bisa 10 detik. Kita lagi kejar lagi sampai bisa 10 detik. Nah, dalam kompetisi Rubik, biasanya kecepatan rata-rata pemain di Indonesia berkisar di putaran 10 detik ke bawah. Sebelum melakukan latihan maupun kompetisi, Rubik biasanya diserahkan kepada tim pengancang terlebih dahulu dengan algoritma yang telah ditentukan. Baru kemudian diserahkan kepada pemain untuk dilihat sejenak. Nah, setelah itu baru dieksekusi.
Untuk bisa bermain Rubik secara profesional, minimal pemirsa harus memiliki Rubik standar internasional demi membiasakan diri dengan Rubik. Aku kelas 6 dan menurutku itu Rubik itu permainan yang keren dan mengasihkan. Nah, itu tuh permainannya tuh kayak pikir yang pertama-tama ya, kalau belum bisa agak susah gitu lah. Nah, terusan kata orang-orang itu main Rubik tuh kayak bikin pinter dan nambah IQ gitu. Nah, Rubik-Rubik ini bisa kita jumpai dengan harga mulai dari Rp40.000 hingga Rp3.000.000 pemirsa. Kita misalnya ya dalam tanda petik bodoh, kita main Rubik nggak langsung jadi pinter gitu nggak. Cuman kenapa iya? Karena ini emang secara nggak langsung mengasah beberapa hal kita. Jadi misalnya kayak kecerdasan tertentu, motorik halus kita, misalnya refleksnya. Nah terus juga ini karena ada beberapa rumus, jadi kita secara nggak langsung hafalan kita jadi lebih terasah juga, kemampuan kita untuk menghafalkan. Nah kemudian selain itu yang menurut saya paling kerasa itu adalah ketika kita yaitu dalam hal spasial, kecerdasan spasial. Karena ini kotak, terus kita juga nanti banyak ngulik dalam bentuk kotak-kotak ini. Nah makanya nanti secara nggak langsung hal spasial kita juga lebih terasa secara nggak langsung. Nah pemirsa, pada prinsipnya permainan Rubik ini mengasah kecepatan berpikir dan mengambil keputusan kita pemirsa. Permainan Rubik ini akan menantang Anda untuk selalu berpacu dengan waktu sepersekian detik. Pengalaman berbeda akan Anda dapatkan di dunia Rubik ini.